Nah, di ayat berikutnya lagi Pak, yang menarik adalah bagian wal budna. Wal budna dan unta-unta itu ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Ini bagian yang penting dalam kurban. Apa? Fakulu minha. Kamu yang berkurban lebih afdol ikut makan. Ikut makan. Nah, ini menarik Pak. Sebab kita nih Pak, kalau ngomongin kayak sedekah, zakat gitu ya, yang bersedekah, yang berzakat itu kan tidak boleh makan. Karena sudah diberikan kepada fakir miskin. Nggak boleh ikut makan gitu. Tapi kalau kurban, afdolnya yang berkurban makan. Perintahnya di Quran. Ya, perintahnya adalah fakulu minha. Makanlah sebagiannya. Sebagiannya aja Pak, jangan semuanya. Tapi kalaupun mau semuanya sih bisa juga. Karena ada juga orang begini Pak. Dia sekeluarga nyembelih seekor kambing. Kebetulan ya dia keluarganya rada besar Pak. Bininya 4. Ya. Dari bini pertama berojol 11. Bini kedua berojol lagi 9. Bini ketiga ya segitu juga dah gitu. Jadi kan banyak banget, ya kan? Kambing atau Pak, habis sama dia doang, ya kan? Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah, ya. Itu bukan korban tuh namanya, kurban. Bukan sedekah tuh, nah bukan sedekah. Karena kurban tuh bukan sedekah Pak. Kurban tuh intinya adalah menyembelihnya. Adapun dagingnya awalnya tidak boleh dimakan. Makanya Pak, orang yang pertama kali menyembelih kurban dalam sejarah itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa tidak dimakan? Karena di masa Nabi Ibrahim Pak, begitu beliau sembelih kambingnya itu, emang nggak dimakan, emang dibuang aja. Karena intinya adalah menyembelihnya itu, tidak dimakan. Kali gitu habis Nabi Ibrahim menyembelih, terus dia keliling Mekah bagi-bagiin kupon. Jangan lupa antara asar pada ngambil ya, nggak ada kupon di zaman Nabi Ibrahim, ya kan? Dan bininya kali gitu, mana dia bang kambingnya itu, enggak. Karena waktu Nabi Ibrahim berangkat juga diam-diam. Awalnya kan bukan mau nyembelih kambing, Pak. Anaknya yang mau disembelih. Ya kan? Maka bini juga tidak tahu. Nah, di zaman Nabi Ibrahim, ya, hewan itu disembelih kepada Allah dan dagingnya tidak boleh dimakan. Di zaman Nabi Muhammad, dagingnya boleh dimakan. Oleh siapa? Siapa saja. Tidak ada istilah mustahik dalam hewan kurban itu. Bahkan perintah di dalam Al-Qur'annya, fakulu minha, ente kurban, ente makan. Ya kan? Wa at'imu dan kasih makan orang siapa? Al-qani' wal mu'tar. Ada dua nih Pak. Qani' itu orang yang berkecukupan. Maksudnya dia nggak kelaparan, dia nggak butuh bantuan makanan, dia orang sejahtera makmur. Bahkan bisa jadi Pak, dia juga kurban juga. Boleh kita kasih? Boleh. Ilustrasinya gini Pak, kita di rumah nih nyembelih kambing. Terus kita punya tetangga orang kaya. Kita nyembelih kurban, lalu dagingnya nih Pak, kita kasih orang kaya, itu boleh. Jatuhnya bukan sedekah, jatuhnya hadiah. Pak, ini ada sedikit daging kambing gitu. Cobain dah Pak, gitu ya. Oh, makasih, makasih. Jangan pulang dulu, kita juga di sini nyembelih sapi 7. Oh, jangan dia Pak. Kita cuma kambing 1, dia sapi 7, ya kan? Dan dikasih bukan cuma sekantong kresek Pak. 1 paha sapi Pak, 2 pulang. Untung kita 2 pulang, ya kan? Tuker-tukeran gitu kan, boleh, boleh. Gak jadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah,
malam hari ini sebagaimana yang kita rencanakan. Jadi jadwal kita malam Rabu yang ketiga nih kita ya. Itu kita akan membahas tafsir ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau yang kedua itu sirah nabawiyah, yang ketiga tafsir, dan yang keempat kembali lagi menjadi sirah. Jadi kebagiannya tafsir itu jatuhnya sih sebulan sekali. Sebulan sekali. Jamaah sekalian, Al-Qur'anul Karim sebagaimana sudah kita sering bahas, jumlah ayatnya itu 6.236. Kalau pakai ukuran mushaf itu 600 halaman lebih, 604. Jadi kalau misalnya, cuman misalnya aja, kita ngaji tafsir sebulan sekali itu sekali pertemuan satu halaman, berarti biar sampai 600 halaman, 600 bulan. 600 bulan kalau kita bagi 12 itu berapa tahun? 600 bagi 12 berapa? Banyak lah. Nah, jadi jamaah sekalian, saya lagi mikir ini kalau kita urutin dari halaman 1, ya kan, sebulan, halaman 2, 2 bulan, halaman 3, 3 bulan, sampai halaman 600, sampai cucu kita belum hatam-hatam. Nah, oleh karena itu nampaknya kita tidak akan membaca semua, tapi kita akan pilih saja ayat-ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan konteks kita sekarang ini. Nah, oleh karena itu untuk yang malam hari ini, karena kita sudah selesai dari bulan Ramadan dan Syawal, di depan kita sudah menghadang bulan haji, maka kita akan membahas ayat-ayat yang terkait dengan ibadah haji. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran ada berserak-serak ayat Al-Quran yang bicara tentang haji. Wabil khusus kalau itu kaitannya dengan sejarah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kalau kita kumpulkan dari satu ayat dengan ayat yang lain yang tersebar di berbagai macam surat, maka kita akan menemukan lumayan banyak juga ayat-ayat yang terkait dengan haji. Tapi yang lebih menarik lagi ternyata di dalam Al-Quran ada satu surat yang namanya saja sudah Al-Hajj. Berarti di dalamnya memang tema besarnya adalah kita bicara tentang ibadah haji. Nah, ini ayatnya banyak dan cukup panjang ya. Walaupun tidak seluruh surat Al-Hajj itu isinya tentang haji, tapi hajinya itu cukup banyak, cukup dominan. Jadi malam hari ini kita akan bahas beberapa ayat yang ada di dalam surat Al-Hajj yang memang itu kaitannya dengan ibadah haji, yang khususnya dalam hal ini adalah ibadah hajinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah sekalian, surat Al-Hajj itu surat yang ke-22. Dan kita menemukan beberapa ayat, mulai dari ayat 26, kemudian 27, 28, 29, 30, bahkan terus sampai 31 ya, sampai 32 itu masih bicara tentang haji, 33, 34, 35, 36, terus 37, 38, semuanya rata-rata bicara tentang ibadah haji. Kira-kira sampai ayat 38 dari ayat 26. Itu 2 halaman
ya, 2 halaman full. Saya akan bacakan dulu ayatnya, nanti kita akan masuk kepada tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Panjang tuh Pak. Nah, dari ayat-ayat ini kita awali dari surat ini surat Al-Hajj ayat 36. Wa iz bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'a. Jadi diawali dulu ayat ini dengan Allah Subhanahu wa taala meminta kita ya atau dalam konteksnya itu adalah kepada Nabi Muhammad ya. Allah meminta kepada Nabi Muhammad untuk mengingat kisah bagaimana Nabi Ibrahim ya ketika
waktu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau diminta untuk menyampaikan dakwahnya ya kepada umatnya khususnya di Ka'bah itu atau di Masjidil Haram, di Baitullah. Prinsipnya adalah alla tusyrik bi syai'a. Janganlah kamu menyekutukan sesuatu pun dengan aku. Jadi latar belakangnya begini, Pak. Nabi Ibrahim hidup di zaman ketika peradaban manusia, khususnya di mana beliau tinggal, lahirnya itu kan beliau di Mesopotamia, sekarang itu Irak. Itu adalah peradaban yang sangat maju, tapi memang peradaban itu mengenal yang namanya paham politeis. Tuhannya banyak. Apapun jadi Tuhan. Benda-benda di langit itu semua jadi Tuhan. Dan sampai hari ini kita masih menamakan benda-benda langit dengan nama-nama dewa. Ya, kita mengenal ada 8 planet, dulunya 9, itu nama dewa. Dari mulai yang paling dekat dengan matahari, Merkurius, kemudian Venus, kemudian bumi, Mars, bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, itu nama-nama berhala semua. Orang menamakan itu dengan berhala. Atau mungkin dengan rasi bintang, ya kan? Ada macam-macam tuh, ada Sagittarius, ada Pisces dan sebagainya gitu ya. Jadi memang kehidupan Nabi Ibrahim di Mesopotamia, beliau itu berhadapan dengan kaumnya yang rata-rata penyembah berhala. Dan beliau kena fitnah di situ, dibakar hidup-hidup gara-gara ya bermusuhan lah dengan kaumnya, karena Nabi Ibrahim ini seorang nabi, ngajarin agama itu ya agamanya agama yang Tuhannya satu aja. Jadi memang tema besarnya dakwah Nabi Ibrahim itu tidak lain dan tidak bukan adalah mentauhidkan bangsa-bangsa ini, maksudnya mentauhidkan, menyalahkan atau membatalkan semua konsep ketuhanan kecuali konsep satu Tuhan saja. Maka dikatakan Nabi Ibrahim itulah bapak monoteisme, bapak tokoh besar dalam sejarah yang memperkenalkan konsep Tuhan hanya ada satu. Dan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian juga diperintah oleh Allah untuk membangun Ka'bah, maka al-bait. Ya, oleh karena itu dakwah kita, dakwah Nabi Ibrahim kepada kita, ya kita jawab dengan tauhid juga, mengesahkan Allah, tidak ada yang lain-lainnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tahhir baitiya, dan sucikanlah rumahku ini. Rumahku itu maksudnya bukan Allah rumahnya tinggalnya di situ, bukan. Rumahku maksudnya rumah milikku, milik Allah. Karena tidak ada yang memiliki rumah itu, hanya Allah saja. Yang lain jadi pelayan aja. Kayak sekarang tuh Raja Saudi itu bukan pemilik Baitullah. Dia mengangkat dirinya sebagai khadimul haramain, sebagai pelayan di rumah itu. Yang punya, yang menjadi bosnya, yang jadi pimpinannya adalah Allah. Nah, Nabi Ibrahim diperintahkan tahhir baitiyah, sucikanlah rumahku ini. Buat siapa? Lit-taifin, buat orang yang taif, yang bertawaf di sekeliling Ka'bah, wal qaimin, dan mereka yang berdiri, war ruka'is sujud, mereka yang rukuk dan mereka yang sujud. Nah, qaimin, ruka'is sujud itu adalah gambaran tentang sholat. Sholat itu kan qaim, berdiri, ya kan? Ada rukuknya juga, ada sujudnya juga. Jadi, sucikanlah rumahku ini buat mereka yang tawaf dan juga buat mereka yang sholat. Kemudian di ayat berikutnya 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzin finnasi, dan umumkanlah. Adzin ya, umumkan atau panggillah. Makanya azan itu Pak, artinya itu adalah pengumuman, panggilan. Pengumuman bahwa waktu sholat sudah masuk, panggilan agar segera datang ke masjid. Jadi azan itu artinya pengumuman, azan artinya panggilan. Azin fi'il amr, ya, maka panggillah orang-orang. Finnasi, di tengah-tengah manusia. Allah tidak menyebut fil muslimin, Allah juga tidak menyebut fil arab, tapi Allah menyebutnya finnasi, seluruh umat
manusia. Dan apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil seluruh manusia terjadinya sekarang, yaitu ketika dakwah Nabi Muhammad menyebar ke seluruh peradaban manusia, tidak peduli mereka Arab atau bukan Arab. Maka kalau kita lihat di depan Ka'bah itu, kita tidak hanya menemukan orang Arab doang yang tawaf, tapi seluruh warna kulit manusia itu ada di situ, seluruh bangsa, ya, bukan hanya bangsa yang ada di timur, ya, Arab, Asia dan sebagainya, tapi bangsa-bangsa Barat yang bule, atau mungkin bangsa yang lain yang dari Cina, apa dari India, apa dari benua Amerika dan sebagainya tumplek di situ, ya, karena perintahnya memang wa'adzin finnasi. Kalau sekarang ini Pak, orang Arab asli, orang Mekah gitu ya, di Mekah itu minoritas. Yang paling banyak nomor satu orang Indonesia, yang kedua orang IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Ya, nah mereka inilah yang kemudian merajai tempat-tempat sekarang ini di Mekah, bahkan juga di Madinah, di kedua tempat itu lebih banyak. Sekarang ya, saya masih ingat dulu sekitar tahun 90-an, 91 saya haji itu Pak, Mekah apalagi Madinah, kita masih banyak lihat orang Arab asli betulan. Yang dagang-dagang itu orang Arab, ya. Yang ada di sekeliling situ masyarakatnya masih tinggal di situ orang Arabnya. Tapi kalau hari ini Pak, kita haji, kita umroh, kita tidak akan ketemu orang Arab. Nggak tahu orang Arabnya udah pada punah, apa pada menjauh gitu ya. Yang jelas di dua tempat suci itu lebih banyaknya adalah bukan Arab gitu. Sehingga dulu saya ini Pak punya ide bikin kursus bahasa Arab buat para jamaah haji. Tapi bubar Pak kursusnya. Kenapa? Karena jamaah haji tidak ketemu orang Arab di sana. Dia mau ngomong Arab sama siapa? Karena orang Arabnya pada bubar gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa doa atau perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim memanggil seluruh manusia itu terbukti. Di Mekah ya, lebih banyak orang bukan Arabnya daripada orang Arabnya. Wa'adzin finnasi bil haji. Untuk melakukan ibadah haji, ya'tuka, pasti mereka akan mendatangimu rijalan, baik dengan jalan kaki, wa ala kulli dhamirin, dan juga dengan mengendarai kendaraan mereka, ya'tina min kulli fajjin amiqa. Mereka akan datang dari berbagai celah-celah yang dalam, yang jauh. Digambarkan tempat yang jauh itu seperti celah-celah yang dalam gitu ya. Fajjin amiq, lubang celah yang dalam. Nah, sebagian ulama mengatakan fajjin amiq itu kita tuh Indonesia. Jauh banget ya kan. Perjalanan haji di masa Nabi itu tidak mungkin dilakukan oleh orang Indonesia. Kalau tekniknya naik onta, nggak bisa Pak. Belum pernah ada orang naik onta dari Jakarta sampai Jeddah. Keburu mati ontaknya Pak di jalan itu, ya kan? Nah, maka baru setelah ditemukannya kapal uap, kapal laut, baru ada perjalanan haji. Itu pun dalam perjalanannya bisa ya berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan di perjalanannya gitu ya. Itu yang dikatakan ya'tina min kulli fajjin amid, mereka akan berdatangan dari celah-celah yang dalam. Untuk apa? Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Liyashhadu, untuk mereka hadir, untuk mereka menyaksikan, manafi'a lahum, berbagai macam manfaat bagi mereka, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka berzikir atau menyebut nama Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan, yaitu pada hari-hari haji. Nah, jamaah sekalian, hari-hari haji itu ada dua macam. Ada hari puncaknya dan ada hari-hari yang bukan puncak. Yang bukan puncak itu dimulai dari tanggal 1 Syawal. Jadi sekarang ini Pak, kalau orang mau berangkat haji sudah bisa. Dalam arti sudah jadi jamaah haji, sudah berihram, sudah memasuki
apa namanya, garis batas atau disebut dengan miqat dicatat sejak mulai tanggal 1 Syawal. Hanya saja problemnya gini, Pak. Kalau orang sekarang sudah masuk miqat dengan niat labbaik Allahumma hajjan, problemnya adalah masih 2 bulan lagi Pak hajinya. Dan sepanjang itu nggak pakai celana dalam gitu. Ya kan? Selama itu ya cuma pakai 2 lembar anduk doang, ya kan? Dan itu sangat beresiko batal, melanggar dan sebagainya. Nah, tetapi kalau bicara tentang waktunya, memang waktunya sejak mulai dari bulan Syawal. Itu sudah bisa dilakukan. Nah, cuman kalau di kita orang Indonesia rata-rata ya kira-kira sebulan lah sebelum puncaknya. Jadi insya Allah kita orang Indonesia nih beberapa hari lagi ke depan tuh sudah ada kloter-kloter pertama yang akan berangkat. Dan resikonya besar, yaitu begitu dia melewati miqat, dia sudah harus menjalankan ritual haji yang paling dasar, yaitu harus berihram. Nah, dan ini sangat berat. Ya, bayangkan pakai kain ihram selama 2 bulan, Pak. Wah, itu berat banget, ya kan? Karena pantangannya banyak. Nggak boleh bunuh makhluk hidup, nggak boleh cabut pohonan, nggak boleh rontok apa namanya rambutnya dan sebagainya. Banyak hal yang nggak boleh pakai wangi-wangian dan sebagainya. Sepanjang itu, nah maka kemudian solusinya adalah ketika zaman Nabi ya, sebagian sahabat juga mengklaim bahwa Nabi melakukannya, yaitu nggak apa-apa sekarang datang, tapi niatnya bukan haji, niatnya umroh aja. Jadi begitu melewati perbatasan atau yang disebut dengan miqat makani, ngomongnya kepada Allah labbaik Allahumma umratan, bukan labbaik Allahumma hajjan. Nah, jadi Pak, niat besarnya haji, tapi waktu lolos di situ bilangnya umroh. Ini kan kayak rada-rada bohong gitu Pak, ya kan? Wah, haji apa umroh? Gitu. Umroh sih, gitu. Tapi bukannya mau haji. Iya sih, niatnya mau haji. Nah, kenapa harus umroh? Biar bisa begitu sampai di Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Selesai umrohnya. Nah, tinggal di kota Mekah, mau sebulan kek, bodo amat. Kenapa? Karena tidak ada ketentuan yang mengharamkan. Ya, karena sudah tahallul kan. Tunggu sampai menjelang hari H, tanggal 9 Zulhijjah, baru apakah mau dari tanggal 8 atau tanggal 9-nya baru berhaji. Jadi Pak, rada-rada bohong dikit gitu Pak. Kalau ditanya, kemana tuh orang? Pergi haji. Ternyata Pak, di perbatasan dia bilangnya umroh. Gitu. Nah, ini haji yang dilakukan oleh Nabi. Hanya saja karena rada-rada curang dikit Pak, itu kena denda. Dendanya adalah membayar dam. Membayar dam itu maksudnya dia wajib menyembelih seekor kambing. Haji kayak gini haji senang-senang namanya, disebut dengan haji tamattu'. Ya, tamattu'. Haji senang-senang. Kenapa? Orang haji itu harusnya lebih berat dari orang puasa, Pak. Ya kan? Kalau orang puasa kan cuma nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ini nggak bolehnya berentet, panjang banget. Nah, kalau dia haji dari bulan Syawal sampai ketemu Zulhijjah, lama itu, Pak. Kemungkinan ngelanggarnya besar. Nah, triknya adalah masuk, tapi niatnya ngakunya adalah umroh. Nanti baru pas menjelang hari H-nya baru niatnya adalah haji. Disebut dengan haji tamattu, haji senang. Karena wajib bayar denda menyembelih seekor kambing. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tapi acara puncak hajinya itu sendiri itu hanya 5 hari. Yaitu dimulai dari tanggal 9, di mana itu adalah puncaknya puncak. Yang Nabi mengatakan, Al-Hajju Arafah. Haji itu Anda berada di Arafah. Kalau pada tanggal 9 Anda berada di Arafah, walaupun sejam, ya, walaupun sesaat, maka Anda sudah haji. Tapi kalau pada tanggal 9 itu Anda belum nyampe, ya kan, atau tidak pernah sampai, walaupun Anda mau tawaf kek, mau sa'i kek, mau melontar jamarat, tapi tanggal 9 tidak ada di Arafah, ya Anda bukan haji. Maka Nabi menegaskan, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Anda hadir di Arafah tanggal 9. Nah, tanggal 10, 11, 12, dan 13
itu adalah ritual-ritual haji yang lain, yaitu bermalam di Musdalifah, kemudian bermalam di Mina selama 3 hari, lalu melantar Jamarot. Itu semua adalah bagian dari hari-hari haji yang disebut dengan fi ayyamin ma'lumatin, pada hari-hari yang sudah ditentukan. Jamaah sekalian, di zaman Nabi Muhammad SAW ada penyimpangan yang cukup parah dari orang-orang Quraisy, karena haji itu kan adanya di Mekah, pemimpinnya bangsa Quraisy, ya. Quraisy ini punya masalah besar dengan masalah timing jadwal kegiatan. Disebutkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Quraisy yang suka menggeser-geser ritual haji dari bulan aslinya, yaitu bulan Zulhijjah, ke bulan yang lain seenak udelnya dia. Mentang-mentang dia yang mimpin Mekah, maka dia yang bikin aturan. Tahun depan haji bulan Muharram, tahun depan haji bulan Sya'ban, tahun depan haji bulan Rabiul Awal. Semau-maunya dia aja. Dan itu yang terjadi setiap tahun. Bahkan ketika Nabi kita, Nabi Muhammad itu sudah lahir di Mekah dan melihat bagaimana perilaku orang-orang musyrikin Mekah, hajinya itu ya tidak benar dan melanggar karena waktunya bukan bulan Zulhijjah, bukan tanggal 9. Tapi di luar itu, ya. Nah, oleh karena itu ketika Nabi SAW itu belum mengambil alih ibadah haji, walaupun beliau sudah menguasai Mekah ya, tapi ritual hajinya itu belum diambil alih. Di tahun ke-8, Nabi itu berhasil merebut kota Mekah. Artinya pemimpin-pemimpin musyrikin Mekahnya sudah selesai, sebagian sudah mati, tapi sebagian besar lagi sudah pada baca syahadat masuk Islam. Tidak ada halangan buat Nabi untuk katakanlah mengembalikan lagi haji ke relnya semula. Tapi di tahun ke-9 itu Nabi belum lagi mengambil alih. Jadi hajinya Pak, puncak ibadah hajinya bukan 9 Zulhijjah, Zulqa'dah. Sekarang ini Pak. Ini kan kita Zulqa'dah lagi tanggal berapa nih? 3 atau 4 gitu ya. Nah, mereka iseng banget bikin haji di bulan Zulqa'dah. Padahal nama bulannya saja sudah bulan Zulhijjah, tapi nggak dipakai buat haji. Ini kelakuan orang-orang musyrikin Mekah. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri, kata Allah. An-nasi'u, menggeser-geser jadwal, itu tambahan dalam kekafiran. Ini terjadi bukan hanya pada haji Pak, tapi pada Ashhurul Hurum. Kita tahu ya, bangsa Arab itu doyannya perang. Oleh karena itu Allah turunkan syariat, ada bulan-bulan yang diharamkan berperang, ya kan? Tapi oleh mereka, bulan-bulan yang diharamkan berperang itu digeser. Ya, kita lagi tanggung nih mau perang. Ya udahlah, bulan haramnya 3 bulan lagi dah. Yang sekarang kita mau perang dulu, digeser Pak sama dia. Seenak-enaknya dia aja, tergantung Quraisynya, dan seluruh orang Arab ikut dengan dengan keputusan dari Quraisy itu, ya kan? Nah, di tahun ke-10, Nabi mengambil alih kepemimpinan ibadah haji dan dikembalikan lagi pada waktunya, yaitu sejak itu haji itu tanggal 9. Wukuf di Arafah. Itu tahun ke-10, Pak. Setahun sebelumnya, tahun ke-9, ada wukuf, tapi bukan tanggal 9 Zulhijjah. Setahun lagi sebelumnya, tahun ke-8, ada wukuf, tapi bukan tanggal 9 Zulhijjah. Setahun lagi sebelumnya, ada wukuf, tapi bukan tanggal 9 Zulhijjah. Jadi jamaah sekalian, ini bentar lagi kita mau berantem lagi nih Pak. Karena tanggal 1 Zulhijjah boleh jadi kita beda-beda. Boleh jadi kita beda-beda, khususnya antara kita di Indonesia dengan di Saudi. Sangat mungkin berbeda. Boleh jadi di negara kita tanggal 1 Zulhijjahnya misal kata hari Senin gitu Pak. Nah, bisa jadi pemerintah Saudi menetapkannya bisa duluan. Kalau kita Senin, dia Minggu, atau dia bisa Selasa. Kan bisa beda tuh Pak. Nah,
Yang jadi masalah adalah kaitannya dengan puasa tanggal 9. Jamaah sekalian, kalau kita ngomongin wukuf di Arafah, itu tanggal 9. Lalu kita ngomongin puasa tanggal 9, itu berbarengan. Ya, berbarengan. Tapi, kalau di masa Nabi ya, ibadah puasa tanggal 9 itu sudah dilaksanakan ala Nabi dari sejak tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah itu bareng tuh Pak dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu dimulai dari tahun kedua Hijriah. Itu yang pertama kali. Bersamaan juga perintah puasa itu ada perintah sholat tarawih, ada juga perintah sholat Idul Fitri, dan 2 bulan kemudian adalah sholat Idul Adha, dan ada puasa tanggal 9. Itu sudah dikerjakan oleh Nabi sejak tahun kedua Hijriah. Tahun ketiga puasa tanggal 9. Tahun keempat puasa tanggal 9. Tahun kelima 6, 7, 8, 9 puasa tanggal 9. Yang pada saat Nabi sedang puasa tanggal 9, di Arafah tidak ada orang yang lagi wukuf. Di Arafah tidak ada yang lagi wukuf. Kenapa? Karena di masa itu haji itu belum dipegang oleh Nabi, masih dipimpin oleh orang musyrikin Mekah, dan orang-orang musyrikin Mekah bikin haji semaunya dia. Nah, oleh karena itu, kalau kita menyebutnya tanggal 9 adalah hari Arafah, konteksnya adalah ketika sudah dipegang oleh Nabi. Tapi ketika belum lagi dipegang oleh Nabi, maka hari Arafah itu bukan tanggal 9. Sementara Nabi sudah puasa setiap tahun tanggal 9, yang mana tanggal 9 itu nggak ada kaitannya dengan orang pada wukuf di Arafah. Jadi puasanya bukan puasa Arafah, puasanya puasa tanggal 9. Ada orang lagi di Arafah apa tidak, kagak ngaruh. Ya kan? Kenapa? Karena puasa sudah disyariatkan duluan. Ya, sedangkan orang berwukuf di Arafah memang sudah ada sih ya, tapi sepanjang sejarah ya, sebelum Nabi pegang, hari itu bukan tanggal 9 orang wukufnya. Nah, maka tidak ada hubungan antara puasa tanggal 9 dengan ada orang apa enggak di Arafah. Gitu, Pak. Nah, seandainya nanti ada hitungan kita yang berbeda antara pemerintah Indonesia seandainya ada perbedaan antara kita di Indonesia ya mengenai tanggal 1 Zulhijjah dengan penetapan dari pemerintah Saudi, kita ini Pak bukan puasa ngikutin orang wukuf, bukan. Kita puasa tanggal 9 menurut hitungan kita. Ya. Mau di sono lagi ada orang wukuf enggak ada urusan. Karena kita puasa, nama puasanya bukan puasa Arafah, puasa tanggal 9. Dan juga ada sunnah puasa tanggal 8. Tanggal itu disebut dengan tarwiyah gitu ya. Nah, bahwa kemudian nanti kemungkinan ada perbedaan antara Mekah dengan kita Jakarta, ya atur aja. Kalau kita orang Indonesia sedang berada di Mekah, kita ikut aturannya Mekah. Kalau mereka wukuf misalnya hari Rebo, ya kita wukuf hari Rebo. Jangan ikutin tanggal 9-nya Indonesia, karena belum ada orang, ya, belum bisa masuk juga gitu. Atau kalau misalnya Mekahnya duluan tanggal 9, nah kita belakangan, ya jangan juga gitu. Kita ikutin yang ada di sana kalau kita ada di sana. Tapi kalau kita ada di Indonesia, ya kita ikut hitungan Indonesia, dan setiap negara itu punya hak sepenuhnya, hak prerogatif untuk menentukan tanggal. Tidak ada ketentuan tanggal itu harus internasional bareng-bareng, itu enggak ada, bid'ah itu. Tidak pernah diperintahkan oleh Nabi bahwa seluruh dunia harus tanggalnya sama. Justru yang terjadi di masa para sahabat adalah bisa-bisa saja di negeri Syam itu sudah terlihat hilal, lalu mereka sudah mulai puasa Ramadan, tapi di Madinah hilal itu nggak kelihatan, sehingga mereka istiqmal jadi 30 hari
puasanya tanggal 1 Ramadannya beda. Dan beda itu memang bagian dari syariat Islam. Nah, orang zaman sekarang aja Pak yang nggak tahu ilmu fikih dan juga nggak tahu sejarah, kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk ngendusin di tengah hari bolong bilang samain aja seluruh dunia. Nggak ngerti sejarah dia, nggak ngerti hukum syariah gitu. Kenapa? Karena syariahnya memang membolehkan adanya perbedaan itu. Kita ikut dengan puasanya kita, tidak ikut dengan puasanya negara manapun, termasuk Saudi. Satu hal yang menarik adalah di Saudi itu beberapa puluh tahun yang lalu kan mufti kerajaannya itu kan salah satunya adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Bukan mufti sih, muftinya bin Baz, tapi Utsaimin salah satu guru besar di sana. Nah, banyak orang Indonesia yang pada mukim di Mekah atau di Saudi lah secara umum, itu pengen begini bilangnya, Syekh, kami ini di Indonesia, banyak orang-orang Indonesia yang belagu katanya. Kenapa? Pakai sok bikin jadwal sendiri yang nggak ikut Mekah gitu. Padahal kan harus ikut Mekah ya. Dia bilang enggak. Kalian harus ikut puasa sesuai dengan pemerintah kalian masing-masing. Nah itu yang pemerintah Saudinya malah bilang gitu. Kalau ente di Mekah, ente ikut Mekah. Jadi kalau ente di Indonesia, ente ikut Indonesia. Begitu ajaran Islamnya gitu. Nah, pada kecelek dan pada tersipu-sipu malu gitu ya. Nah, merasa bahwa udah pinter banget padahal ternyata salah gitu. Nah, ini Pak, jadi pada dasarnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fi ayyamin ma'lumatin, pada hari-hari yang sudah ditentukan, aslinya adalah tanggal 9, 10, 11 dan 12 di bulan Zulhijjah. Kemudian al-manafi', manfaatnya yang lain selain ibadah ritual gitu ya. Ada ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya. Ibadah haji itu tidak bisa dilepaskan dari penyembelihan hewan, apapun namanya itu. Ya. Jadi antara haji dengan nyembelih itu nggak bisa lepas, ya. Bahkan kita saja Pak, yang tidak haji, kita tetap disuruh nyembelih. Ya tanggal 10, 11, 12 dan 13. Kalau di kita ya disebut dengan istilah udhiyah. Nah, kita nyebutnya bahasa Indonesianya kurban gitu ya. Tapi kalau buat jamaah haji, selain kurban, ada juga konteksnya. Misalnya tadi, orang yang ibadah hajinya tamattu atau hajinya adalah qiran, maka mereka kena denda kewajiban nyembelih. Itu yang disebut dengan dam. Ya. Nah, di luar dari itu, konteksnya buat para jamaah haji, namanya orang haji itu kan duyufur rahman. Tamu-tamunya Allah yang maha rahman. Dan unggah-ungguhnya orang yang bertamu Pak, datang itu kagak lenggang kaku. Datang itu bawa gegawan, bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Hewan sembelihan yang di dalam Al-Quran disebut dengan al-hadiyu. Al-hadiyu itu artinya hadiah. Jadi namanya kita bertamu ke rumahnya Allah, ya kan? Ya Allah, aku datang, aku dengar panggilanmu, labbaik Allahumma labbaik. Tapi begitu kita masuk, tangan kita lenggang kangkung, Pak. Itu mau malu kagak enak, mau nggak malu bagaimana, gitu ya. Kagak bawa apa-apaan, gitu. Sah, sah, cuman kurang pantas, gitu Pak. Nah maka sewaktu dulu Nabi SAW itu haji, bahkan umroh, ya, bukan haji Pak, umroh gitu ya. Datang ke Mekah itu beliau membawa hewan, membawa kambing, tapi agak susah sih kalau bawa kambing Pak, unta biasanya, ya. Nah kejadiannya adalah pada tahun ke-6 Hijriah. Nabi masih musuhan nih sama orang Mekah. Beliau tinggal di Madinah, mimpi Nabi masuk kota Mekah dan tawaf, bahkan bertahalul ya, mencukur rambutnya atau menggundulkan gitu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin, dan seterusnya. Bahkan Nabi berinisiatif mau umrah ya, bersama dengan 1.400 sahabat. Padahal lagi perang nih Pak. Padahal lagi perang.
Mekah, Madinah lagi perang. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Perang Khandaq itu tahun ke-5. Ini tahun ke-6. Masih dalam suasana perang. Begitu Nabi sampai di satu titik menjelang masuk Mekah namanya Hudaybiyah, para pembuka musyrikin menghadang dan mengatakan stop, nggak bisa. Kalian nggak boleh masuk ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Loh, kami bukan mau perang, kami mau umroh. Ini yang namanya Ka'bah ini milik umat manusia. Kalian cuma suruh jagain doang, kenapa kami nggak boleh masuk? Pokoknya kagak bisa. Nah, terhambatlah kedatangan Nabi menuju Baitullah. Sementara mereka udah pakai baju ihram dari Madinah. Ini perjalanan udah seminggu, Pak. Udah tinggal masuk Mekah doang, nggak bisa masuk. Ya kan? Unta-unta hadiah buat Allah itu udah dibawa. Nah, pada saat itu Nabi mengatakan, ya sudah, kalau gitu kita berhenti di sini, kita sembelih hadiah-hadiah. Karena nggak mungkin dibawa pulang lagi. Sembelih di sini aja, di Hudaybiyah. Sebagian sahabat pada protes, ya Rasulullah, kami ini bukan orang kaya, kami nggak bawa unta, kami bawa duit aja, rencananya sampai di Mekah kami akan beli kambing. Tapi kita nggak bisa masuk Mekah, jadi gimana dong? Saya nggak bisa nyembelih nih sebagai hadiu, gitu ya. Nah, kata Nabi, oke, kalian yang niatnya nanti kalau udah sampai Mekah baru beli kambing, kalian sharing aja. Sharing dengan yang pada punya onta. Sharing itu maksudnya satu ekor unta bisa buat 7 orang. Oke, kalau gitu yang pada punya onta cari temannya 6 orang. Cari 6 orang, sembelih. Nah, itulah Pak. Asbabul wurudnya kita kalau kurban boleh 1 sapi 7 orang. Kasusnya itu. Gitu. Walaupun kejadian itu dijadikan sebagai dasar bolehnya menyembelih 1 sapi dengan 7 orang, ini sudah menjadi kesepakatan ulama di 4 mazhab ya, baik itu Hanafi, ataupun itu Syafi'i, ataupun itu Hambali, tapi Maliki, Maliki bilang nggak bisa. Bolehnya 1 unta 7 orang kalau kasusnya darurat kayak gitu. Kalau di luar itu, Anda boleh pilih. Tapi tidak boleh sharing. Kalau emang ente punyanya kambing, ya kambing. Dan kalau ente punyanya sapi atau unta, ya unta. Tapi tidak boleh 7 orang. Maka khusus dalam madhab Maliki, tidak boleh 1 sapi rame-rame. Anda tinggal pilih aja. Kalau emang punyanya cuma kambing, 1 kambing. Oke. Tapi kalau pengen mau sapi, ya 1 orang 1 sapi. Nggak boleh kita patungan 7 orang. Tapi di zaman Nabi itu darurat, gitu ya. Jadi menurut jumhur ulama boleh untuk seterusnya. Menurut Maliki boleh hanya sekali itu saja, tidak untuk seterusnya. Jadi jamaah sekalian, salah satu ritual ibadah haji itu adalah menyembelih. Apakah itu hadiu secara umum, hadiah kepada Allah, ataukah itu bayar dam, ataukah itu kurban. Tapi yang jelas yang namanya hadiu ya, hadiah, ya dibawa Pak hadiahnya dibawa, disembelih di sono, ya kan, bukan disembelihnya di Indonesia, ya. Kalau disembelih di Indonesia namanya bukan hadiah, ya disembelih di Indonesia namanya akekah, namanya kurban, itu boleh. Tapi kalau hadiah Pak, ya kalau kita datang ke rumah orang, hadiahnya ada saya di rumah, ya kagak dibawa, ya bukan hadiah namanya, ya kan. Nah, hadiah itu ya dibawa ke sana dan disembelih di sana, karena memang ritualnya adalah menyembelih di sana, gitu. Jadi intinya begitu, dan kemudian Allah katakan fakulu minha. Nah, ini yang membuat beda antara ritual penyembelih haji di zaman kafir, di zaman jahiliyah, dengan di zaman Nabi Muhammad. Apa? Kalau sudah disembelih, silakan dimakan. Boleh. Sementara di masa jahiliyah, semua hewan yang dipersembahkan kepada Allah itu tidak boleh dimakan. Haram hukumnya. Karena sudah dipersembahkan, jadi sesajen lah gitu.
Dan memang sesajen Pak, karena walaupun bilangnya buat Allah, tapi kenyataannya dipersembahkannya kepada berhala-berhala itu. Disembelih, darahnya dilepet-lepetin, badannya dibuang, nggak dimakan, haram hukumnya. Nah dalam Islam, hadiah-hadiah itu, hadiu, ataupun juga dam, ya, ataupun juga kurban, ya, semuanya fakulu minha. Silakan kamu makan. Lalu dikatakan wa'atimul ba'isal fakir, dan kasih makan orang-orang fakir. Kemudian Allah menyebutkan summal yaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Bayarkan semua nazar kalian dan kemudian bertawaflah kalian di Baitullah, ya kan? Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah, dan itulah bagi mereka yang ingin mengagungkan ritual-ritual kehormatan syiar agama Islam, agama Allah, fahuwa khairul lahu inda rabbih, dan itu lebih baik, ya kan? Dan setelah sudah selesai haji, uhillat lakum al-an'am, sudah dibolehkan untuk kamu makan yang lain-lainnya itu. Nah, di ayat berikutnya lagi Pak, yang menarik adalah bagian wal budna. Wal budna dan unta-unta itu ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Ini bagian yang penting dalam kurban. Apa? Fakulu minha. Kamu yang berkurban lebih afdol ikut makan. Ikut makan. Nah, ini menarik Pak. Sebab kita nih Pak, kalau ngomongin kayak sedekah, zakat gitu ya, yang bersedekah, yang berzakat itu kan tidak boleh makan, karena sudah diberikan kepada fakir miskin, nggak boleh ikut makan gitu. Tapi kalau kurban, afdolnya yang berkurban makan. Perintahnya di Quran, ya, perintahnya adalah fakulu minha, makanlah sebagiannya, sebagiannya aja Pak, jangan semuanya. Tapi kalaupun mau semuanya sih bisa juga, karena ada juga orang begini Pak, dia sekeluarga nyembelih seekor kambing. Kebetulan ya dia keluarganya rada besar Pak, bininya 4. Ya. Dari bini pertama berojol 11, bini kedua berojol lagi 9, bini ketiga ya segitu juga dah gitu. Jadi kan banyak banget, ya kan? Kambing atau Pak, habis sama dia doang, ya kan? Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah, ya. Itu bukan korban tuh namanya, kurban. Bukan sedekah tuh, nah bukan sedekah. Karena kurban itu bukan sedekah Pak. Kurban itu intinya adalah menyembelihnya. Adapun dagingnya awalnya tidak boleh dimakan. Makanya Pak, orang yang pertama kali menyembelih kurban dalam sejarah itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa tidak dimakan? Karena di masa Nabi Ibrahim Pak, begitu beliau sembelih kambingnya itu, emang nggak dimakan, emang dibuang aja. Karena intinya adalah menyembelihnya itu, tidak dimakan. Kali gitu habis Nabi Ibrahim menyembelih, terus dia keliling Mekah bagi-bagiin kupon. Jangan lupa antara asar pada ngambil ya. Nggak ada kupon di zaman Nabi Ibrahim, ya kan? Dan bininya kali gitu, mana dia bang kambingnya itu? Enggak. Karena waktu Nabi Ibrahim berangkat juga diam-diam. Awalnya kan bukan mau nyembelih kambing Pak, anaknya yang mau disembelih, ya kan? Maka bini juga gak tahu. Nah di zaman Nabi Ibrahim, ya, hewan itu disembelih kepada Allah dan dagingnya tidak boleh dimakan. Di zaman Nabi Muhammad, dagingnya boleh dimakan. Oleh siapa? Siapa saja. Tidak ada istilah mustahik dalam hewan kurban itu. Bahkan perintah di dalam Al-Qur'annya, fakulu minha, ente kurban, ente makan. Ya kan? Wa at'imu, dan kasih makan orang siapa? Al-qani' wal mu'tar. Ada 2 nih Pak. Qani' itu orang yang berkecukupan. Maksudnya dia nggak kelaparan, dia nggak butuh bantuan makanan, dia orang sejahtera makmur. Bahkan bisa jadi Pak, dia juga kurban juga. Boleh kita kasih? Boleh. Ilustrasinya gini Pak, kita di rumah nih nyembelih kambing. Terus kita punya tetangga orang kaya, kita nyembelih kurban, lalu dagingnya nih Pak, kita kasih orang kaya, itu boleh. Jatuhnya bukan sedekah, jatuhnya hadiah. Pak, ini ada sedikit daging kambing gitu, cobain lah Pak, gitu ya. Oh, makasih. Jangan pulang dulu, kita juga di sini nyembelih sapi 7. Oh, ajakan dia Pak.
Kita cuma kambing satu, dia sapi 7, ya kan? Dan dikasih bukan cuma sekantong kresek Pak, satu paha sapi Pak, bawa pulang. Untung kita bawa pulang, ya kan? Tuker-tukeran gitu kan, boleh, boleh, nggak jadi masalah, ya kan? Nah baru yang ketiga disebutkan al-mu'tar, orang yang ya udah gemetar gitu Pak, udah kelaparan, kasih juga silahkan. Jadi hewan kurban itu boleh dimakan oleh siapa saja, termasuk oleh yang punya, termasuk oleh jagalnya, termasuk oleh panitianya, oleh siapapun, nggak ada masalah, ya kan? Yang tidak boleh hewan itu dijual, dijadiin duit, dijadikan sebagai ongkos jagal. Nah itu nggak boleh. Jagal boleh makan, tapi dia nggak boleh diupah dari hewannya itu. Kenapa? Karena hewan itu sudah bukan milik yang punya, apalagi panitia, apalagi siapapun. Yang punya itu Allah. Ibaratnya hewan itu sudah jadi masjid. Masjid itu kan udah milik Allah. Boleh nggak masjid yang sudah diwakafkan kemudian dijual? Gitu. Wah, masjid nggak punya dana nih, ada 3 meter tuh kita jual 3 meter, nggak boleh Pak. Kenapa? Itu wakaf, nggak boleh dijual, gitu kan? Kambing gitu juga Pak. Ketika orang yang berkurban beli kambing itu, ya kan, dia ikrarkan, ya Allah, ini kambing aku persembahkan kepadamu. Nah, sejak saat dia ngomong gitu Pak, kambing itu sudah lepas dari kepemilikannya, sudah jadi milik Allah. Maka kalau sudah milik Allah, nggak boleh diperjualbelikan, baik oleh yang kurban, apalagi oleh panitia, apalagi oleh jagal dan sebagainya, karena hukumnya tidak boleh menjual sesuatu yang bukan miliknya. La tabi' ma laysa 'indak. Janganlah kamu membeli sesuatu atau kamu menjual sesuatu yang bukan punya kamu. Ini Pak, kita lagi lewat di jalan, ada mobil cakep banget lagi diparkir. Punya siapa ya? Cakep banget. Itu kita tulisin, dijual. Tempelin. Ada yang nawar. Pak, mobil dijual. Iya. Berapa duit? Terserah berapa kayak gitu. Kasih Pak. Mobil orang lagi diparkir kita jual Pak. Masuk neraka gitu Pak. Ya kan? Kan bukan mobil dia. Kenapa dia bisa jual? Nah, panitia itu bukan kambingnya dia, kambingnya Allah. Kenapa panitia bisa jual? Masuk neraka juga panitianya. Kan gitu Pak. Kenapa? Ya karena pemilik. Bagaimana yang bukan pemilik kok ngejual? Itu kan ngawur Pak. Itu berarti kayak penjahat mafia tanah Pak. Bayangin Pak, jalanan itu kan milik publik kan, dijual, ya nggak tahu bagaimana dia bisa cariin sertifikat jalanan dijual. Udah gitu dijual sekali, besoknya dijual lagi kepada pihak yang lain, karena dia punya sertifikat ada 7, ya kan? Dijual lagi, kan orang pada ngamuk, woi itu tanah udah dijual kenapa dijual lagi? Jawabannya, Allah menciptakan bumi 7 lapis. Gue baru jual 3 lapis, masih ada 4 yang belum gue jual lagi, gitu Pak. Ya kan nggak bisa begitu, itu buminya siapa, gitu kan? Bumi Allah menjual-jual aja nggak bisa. Kalau tanah dia jual bisa. Nah kambing Pak, boleh diperjualbelikan kalau kambing dia. Tapi ketika dia sudah bilang, ya Allah kambing ini aku serahkan padamu, ya nggak bisa dijual. Gitu Pak. Nah cuman cara orang berpikir sekarang kan gini. Nah yang punya udah ngasih ke panitia, berarti punya panitia dong. Nah, wanita dijual Pak. Nah itu duitnya duit haram, ya kan? Nah oleh karena itu yang harus diperhatikan di dalam ayat ini adalah bahwa hewan yang sudah disembelih siapa saja boleh makan. Tukang bakso ajakin, lu mau beli daging, nah, ikut aja patungan 2. Ya. Dia niatnya tidak kurban, yang 5 niatnya kurban. Bisa nggak? Mazhab Syafi'i mengatakan oke, bisa. Masing-masing sesuai dengan niatnya masing-masing gitu. Nah maka jatah yang tukang bakso buat orangnya dia, ya kan, dia jual jadi bakso kita beli nggak apa-apa. Cuman kita tanya dulu, lu kan ikut patungan, ini lu niatin korban apa enggak? Enggak, berarti gue beli gitu. Tapi kalau lu niatin korban, oh berarti nggak usah bayar gitu. Kenapa? Karena daging yang udah jadi korban tidak boleh diperjualbelikan. Baik. Ini mau kita terusin sampai imsak nih Pak, nggak selesai-selesai ya. Jadi cukuplah sampai di sini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.